Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat YouTuber dan teman-teman guru PAI. Kali ini kita akan membahas contoh soal penilaian kompetensi guru PAI online. Semoga pembahasan ini bermanfaat, terutama bagi rekan-rekan guru PAI yang akan sebentar lagi akan melaksanakan penilaian kompetensi ya. Mari kita bahas bersama-sama, semoga bermanfaat. Soal nomor 1, kompetensi yang harus dimiliki guru ataupun pendidik berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi A. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan manajerial. B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. C. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan kewirausahaan. D. Pedagogik, profesional, manajerial, dan sosial. Kita lihat bersama-sama, kunci jawabannya adalah B. Kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. Nomor 2. Setiap guru wajib membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Pernyataan ini merupakan amanah dari Permendiknas A. Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, B. Nomor 23 tahun 2006 tentang SKL, C. Nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, D. Nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Kita lihat kunci jawabannya adalah C. Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. Nomor 3, standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten kota, provinsi atau nasional, agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut A. Standar proses, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar sarana dan prasarana, D. Standar pengelolaan. Jawabannya adalah D. Standar pengelolaan. Nomor 4. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Standar kompetensi lulusan. Jawabnya adalah B. Kompetensi dasar. Nomor 5. Quran Surah Ali Imran dalam Al-Quran menyuruh kita untuk bermusyawarah. Terdapat pada ayat A 159, B 37, C 35, D 38. Jawabnya adalah A 159. Nomor 6. Pengertian demokrasi yaitu A. Rakyat segala-galanya, B. Rakyat yang berkuasa, C. Taat pemerintah, D. Sistem pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Jawabnya adalah D. Sistem pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Nomor 7. Kata musyawarah berasal dari bahasa A. Latin, B. Arab, C. Inggris, D. Yunani. Jawabnya adalah B. Arab. Nomor 8. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos, sehingga demokrasi berarti A. Rakyat segala-galanya, B. Pemerintah dan rakyat, C. Taat pemerintah, D. Taat pemerintah. Jawabnya adalah B. Pemerintah dan rakyat. Nomor 9. Arti dari fa'fu anhu artinya adalah A. Kamu bersikap, B. Maafkanlah mereka, C. Lemah lembut, D. Berhati kasar. Jawabnya adalah B. Maafkanlah mereka.
Nomor 10. Quran Surah Ali Imran termasuk golongan surah A. Makkiyah, B. Makkah, C. Madaniyah, D. Munawwarah. Jawabnya adalah C. Madaniyah. Nomor 11. Berdakwah dalam Islam harus dengan A. Kekerasan, B. Keganasan, C. Kelembutan, D. Ketegasan. Jawabnya adalah C. Kelembutan. Nomor 12. Nun bertemu dengan huruf Qaf disebut A. Ikhfa, B. Izhar, C. Iqlab, D. Qalqalah. Jawabnya adalah A. Ikhfa. 13. Kita tidak boleh bersikap toleransi dalam hal A. Muamalah, B. Ibadah, C. Akidah, D. Ubudiyah. Jawabnya adalah C. Akidah. Nomor 14. Quran Surah Ali Imran dalam Al-Quran berada dalam urutan ke A1, B3, C2, D4. Jawabnya adalah B3. 15. Masalah iman kepada malaikat dibahas dalam bidang A. Ibadah, B. Akidah, C. Syariah, D. Ubudiyah. Jawabnya B. Akidah. 16. Malaikat diciptakan Allah dengan tugas A. Mengurus alam semesta, B. Mengintai manusia, C. Memantau hutan, D. Memberi amal. Jawabnya A. Mengurus alam semesta. Nomor 17. Allazina yu'minuna bil ghaibi, titik-titik. Bunyi firman tersebut terdapat dalam surat A. Al-Baqarah ayat 1, B. Al-Baqarah ayat 3, C. Al-Baqarah ayat 2, D. Al-Baqarah ayat 4. Jawabnya B. Al-Baqarah ayat 3. Nomor 18. Menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membagi rezeki, tugas malaikat A. Jibril, B. Israfil, C. Mikail, D. Munkar. Jawabnya adalah C. Mikail. 19. Malaikat mempunyai sifat-sifatnya kecuali A. Selalu taat, B. Lemah lembut, C. Tidak berdosa, D. Tidak mempunyai nafsu. Jawabnya adalah B. Lemah lembut. 20. Malaikat Allah yang diberi tugas menjaga pintu surga adalah A. Jibril, B. Ridwan, C. Mikail, D. Malik. Jawabnya adalah B. Ridwan. 21. Ada malaikat yang disebut Ruhul Kudus. Yang dimaksud adalah malaikat A. Jibril, B. Israfil, C. Mikail, D. Munkar. Jawabnya adalah A. Jibril. 22. Yang dimaksud dengan makhluk syahadah adalah A. Yang nyata, B. Gelap, C. Samar-samar, D. Meragukan. Jawabnya adalah A. Yang nyata. 23. Di bawah ini tanda-tanda beriman kepada malaikat kecuali A. Selalu waspada, B. Gemar beramal, C. Pasrah dalam kehidupan, D. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jawabnya adalah C. Pasrah dalam kehidupan. 24. Orang yang beriman kepada malaikat, kehidupannya akan tenang dan tentram meskipun banyak menghadapi cobaan hidup. Hal ini merupakan salah satu dari A. Hikmah beriman kepada malaikat, B. Tugas dan kewajiban bagi manusia, C. Kedudukan sebagai makhluk yang sempurna, D. Anjuran manusia untuk sabar dalam hidup di dunia. Jawabannya adalah A. Hikmah beriman kepada malaikat. 25. Teruskan ayat Al-Quran. Khudz min amwalihim, titik-titik. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. A. Sodakotun,
B. Silamahum, C. Solatahum, D. Salamun. Jawabnya A. Sodakotan. 26. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, lagi menyukai keindahan. Hadis ini diriwayatkan oleh A. Hadis riwayat Muslim, B. Abu Daud, C. Hadis riwayat Bukhari, D. Tirmizi. Jawabnya A. Hadis riwayat Muslim. 27. Sifat-sifat terpuji di bawah ini kecuali A. Sabar, B. Tawadu, C. Ujub, D. Ikhlas. Jawabnya C. Ujub. 28. Berikut ini sifat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim kecuali A. Adil, B. Ridho, C. Jujur, D. Husnul khotimah. Jawabnya D. Husnul khotimah. 29. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan terdapat dalam Al-Quran surah A. An-Nur ayat 30, B. An-Nur ayat 32, C. An-Nur ayat 31, D. An-Nur ayat 33. Jawabnya C. An-Nur ayat 31. 30. Memperlihatkan perbuatan baik kepada orang lain disebut A. Aniaya, B. Zolim, D. Ria, C. Takabur. Jawabnya C. Ria. 31. Amal yang mendatangkan mudorot disebut amal A. Sayyi'ah, B. Mau'izah, C. Mahmudah, D. Tauziyah. Jawabnya A. Sayyi'ah. 32. Perbuatan yang melampaui batas arti dari istilah A. Zolim, B. Mazmumah, C. Zulmun, D. Kona'ah. Jawabnya A. Zolim. Nomor 33. Quran Surah An-Nisa ayat 32 berisi larangan Allah untuk A. Iri hati kepada orang lain, B. Perbuatan aniaya, C. Menyayangi dan menghormati, D. Mencela aib. Jawabnya A. Iri hati kepada orang lain. 34. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, keburukan sifat hasad adalah A. Merusak iman pemiliknya, B. Mendatangkan bencana, C. Menghapus kebaikan, D. Merusak mental orang yang berbuat dengki. Jawabnya C. Menghapus kebaikan. 35. Menurut bahasa, infak berasal dari kata A. Nafako, B. Fukoha, C. Nafiko, D. Latifah. Jawabnya A. Nafako. 36. Adapun syarat-syarat wajib zakat kecuali A. Islam, B. Milik pribadi penuh, C. Salah semua, D. Harta itu telah dimiliki selama 1 tahun. Jawabnya adalah C. Salah semua. 37. Surat Al-Fatihah disebut juga A. Afdhalus surah, B. Ummul hadis, C. Ummul Quran, D. Khairul Quran. Jawabnya adalah C. Ummul Quran. 38. Tawaf yang termasuk rukun haji adalah A. Tawaf sunnah, B. Tawaf nazar, C. Tawaf ibadah, D. Tawaf kudum. Jawabnya C. Tawaf ibadah. 39. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang A. Pengelolaan zakat, B. Pengelolaan umrah, C. Penentuan hari besar Islam, D. Pengelolaan haji. Jawabnya adalah A. Pengelolaan zakat. 40. Kata wakaf menurut bahasa Arab adalah A. Memberi, B. Mengajak, C. Menahan, D.
menghimbau. Jawabnya adalah C. Menahan. 41. Orang yang mewakafkan harta miliknya disebut A. Mauquf, B. Wakif, C. Mauquf alaih, D. Nazir. Jawabnya adalah B. Wakif. 42. Orang yang menerima harta wakaf disebut A. Mauquf, B. Wakif, C. Mauquf alaih, D. Nazir. Jawaban yang benar adalah A. Mauquf. 43. Di Indonesia terdapat peraturan tentang wakaf, sedangkan peraturan Menteri Dalam Negeri terdapat pada nomor A. Nomor 1 tahun 1977, B. Nomor 3 tahun 1977, C. Nomor 2 tahun 1977, D. Nomor 4 tahun 1977. Jawabnya A. Nomor 1 tahun 1977. 44. Orang yang mengeluarkan zakat disebut juga A. Ghorim, B. Mustahik, C. Muzaki, D. Rikob. Jawabnya C. Muzaki. 45. Kewajiban zakat merupakan rukun Islam yang ke A1, B3, C2, D4. Jawabnya B. Ketiga. 46. Seorang muslim yang menemukan harta rikas berupa emas sebesar 1000 gram, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah A. 100 gram, B. 200 gram, C. 150 gram, D. 250 gram. Jawabnya B. 200 gram. 47. Berhenti atau diam di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah disebut A. Sa'i, B. Tawaf, C. Wukuf, D. Tahallul. Jawabannya adalah C. Wukuf. 48. Mengerjakan haji dengan mendahulukan haji kemudian baru ihram disebut haji A. Ifrad, B. Wada, C. Tamatu, D. Qiron. Mungkin maksud dari soal ini adalah mengerjakan haji dengan mendahulukan haji kemudian baru umroh disebut haji. Jawabannya adalah A. Ifrad. Kota Madinah pada saat Rasulullah masih kanak-kanak dikenal dengan sebutan A. Kota perdagangan, B. Kota pertanian, C. Yasrib, D. Darul Islam. Jawabnya C. Yasrib. 50. Saat pertama kali diturunkan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah pada tanggal A. 17 Ramadan, B. 19 Ramadan, C. 18 Ramadan, D. 1 Syawal. Jawabnya A. 17 Ramadan. 51. Perang Badar terjadi pada tanggal A. 17 Ramadan 2 Hijriah, B. 19 Ramadan 2 Hijriah, C. 18 Ramadan 2 Hijriah, D. Sya'ban 3 Hijriah. Jawabnya A. 17 Ramadan 2 Hijriah. 52. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya A. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. B. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus. C. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. D. Allah yang menguasai hari pembalasan. Jawabnya A. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. 53. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah untuk membina masyarakat Islam di Madinah adalah A. Meletakkan dasar-dasar politik, B. Mempersaudarakan muhajirin dan ansor, C. Mendirikan masjid, D. Memberantas orang munafik. Jawabnya adalah C. Mendirikan masjid. 54. Sahabat Nabi yang ikut hijrah ke Madinah adalah A. Ali bin Abu Bakar, B. Ali bin Fulan, C. Ali bin Abu Thalib,
D. Ali bin Abu Bakar As-Segaf. Jawabannya C. Ali bin Abu Thalib. 55. Malaikat yang menjadi pemimpin seluruh malaikat adalah A. Jibril, B. Israfil, C. Mikail, D. Israel. Jawabnya A. Jibril. 56. Malaikat diciptakan oleh Allah dari A. Api, B. Cahaya, C. Air, D. Udara. Jawabnya B. Cahaya. 57. Malaikat yang bertugas menjaga pintu surga bernama A. Raqib, B. Nangkir, C. Malik, D. Ridwan. Jawabnya D. Malaikat Ridwan. 58. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada A. 10, B. 1000, C. 100, D. banyak. Jawabnya A. 10. 59. Percaya kepada malaikat termasuk rukun A. Islam, B. Ihsan, C. Iman, D. Akhlak. Jawabnya C. Rukun iman. 60. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi adalah malaikat A. Mikail, B. Munkar, C. Jibril, D. Malik. Jawabannya C. Malaikat Jibril. 61. Malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka adalah A. Malik, B. Raqib, C. Jibril, D. Ridwan. Jawabnya A. Malik. 62. Proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana penerima pesan dan pengirim pesan mempunyai latar belakang berbeda, baik dari latar belakang sosial budaya, agama, pendidikan. Karakteristik lain disebut A. Heterofil, B. Holomofil, C. Homofil, D. Homogen. Jawabnya A. Heterofil. 63. Setan diciptakan oleh Allah dari A. Air, B. Tanah, C. Cahaya, D. Api. Jawabnya D. Api. 64. Inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Disengaja untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh A. Santosa S. Hamijaya. 65. Malaikat Munkar dan Nangkir bertugas A. menjaga pintu neraka, B. meniup sangkakala, C. menanyai manusia di alam kubur, D. mencabut nyawa. Jawabnya C. menanyai manusia di alam kubur. 66. Mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan, termasuk A. bujukan atau persuasion, B. konfirmasi atau confirmation, C. implementasi atau implementation, D. pengambilan keputusan atau decision making. Jawabannya B. konfirmasi atau confirmation. 67. Malaikat Israel bertugas A. membagi rizki, B. mencabut nyawa, C. meniup sangkakala, D. mencatat amal baik. Jawabnya B. mencabut nyawa. 68. Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam sistem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tujuan dan kebutuhan. Disebut A. addition, B. alternation, C. restructuring, D. substitution. Jawabnya C. restructuring. 69. Manusia diciptakan dari A. api, B. gandum, C. tanah, D. cahaya. Jawabnya C. tanah. 70. Tahap pada saat individu atau kelompok mulai membentuk sikap
menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi dikategorikan A. Tahap pengetahuan atau knowledge, B. Tahap bujukan atau persuasion, C. Tahap pengambilan keputusan atau decision making, D. Tahap implementasi atau implementation. Jawabnya B. Tahap bujukan atau persuasion. 71. Malaikat sangat taat kepada Allah. Hal ini terbukti ketika malaikat diperintah bersujud kepada titik-titik yang diciptakan oleh Allah dari tanah. A. Adam, B. Jibril, C. Makhluk gaib, D. Allah. Jawabnya A. Adam. 72. Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SDMI ditinjau dari aspek fisik, kecuali A. Menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan. B. Memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan. C. Penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus. D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. Jawabnya D. Memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat. 73. Makhluk yang percaya kepada Allah tetapi memiliki jiwa sombong dan tidak mau sujud kepada Adam adalah A. Setan, B. Iblis, C. Jin, D. Malaikat. Jawabnya B. Iblis. 74. Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk A. Memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain. B. Penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan. C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. D. Mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jawaban yang benar adalah C. Berpikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa, serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan. 75. Malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mengatur hujan dan rezeki adalah malaikat A. Jibril, B. Mikail, C. Israfil, D. Munkar. Jawaban yang benar adalah B. Mikail. 76. Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SDMI ditinjau dari aspek sosial adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis, B. Berperan serta dalam permainan logika, C. Menyukai teman sebaya lawan jenis, D. Dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama. Jawaban yang benar adalah A. Mulai menyukai teman sebaya sesama jenis. 77. Seorang yang menuruti kata hati untuk tidak menyontek saat ulangan dan meyakini adanya dua malaikat pencatat amal, berarti ia melakukan pengamalan iman kepada malaikat A. Malik dan Ridwan, B. Jibril dan Mikail, C. Munkar dan Nakir, D. Rakib dan Atid. Jawabannya adalah D. Rakib dan Atid. Berikutnya, pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SDMI ditinjau dari aspek emosional kecuali A. Kesulitan memulai sesuatu, tapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir. B. Menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah. C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. D. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. Jawabannya C. Mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa. 79.
Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar memulai cara-cara berikut kecuali A. Coba ralat atau trial and error. B. Identifikasi. C. Pendidikan langsung. D. Observasi. Jawabannya adalah D. Observasi. Kecuali ya. Nomor 80. Dalam proses pembelajaran matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari, maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Kesehatan, B. Penampilan, C. Status, D. Pekerjaan. Jawabnya adalah D. Pekerjaan. 81. Ketika dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai, berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik. Dengan demikian, guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Penampilan, B. Sekolah, C. Pekerjaan, D. Status. Jawabannya B. Sekolah. 82. Dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar, mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat, makan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat, guru tampak dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap A. Seks, B. Kesehatan, C. Penampilan, D. Pekerjaan. Jawabnya adalah B. Kesehatan. 83. Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah minat terhadap lambang status. Salah satunya adalah A. Nama-nama keluarga, B. Ikatan kekerabatan, C. Penampilan diri, D. Jenis pekerjaan orang tua. Jawaban yang benar adalah D. Jenis pekerjaan orang tua. 84. Setiap kali kita sholat, kita selalu membaca syahadatain. Ketika gerakan apakah kita membaca syahadat? A. Berdiri tegak, B. Sujud, C. Ruku, D. Tasyahud. Jawabannya adalah D. Tasyahud. 85. Dalam proses pembelajaran PKN, guru kelas 1 SD mengajarkan tentang kompetensi dasar, melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat. Maka, kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah A. Mengenal pentingnya tata tertib di masyarakat, B. Melaksanakan hidup rukun di masyarakat, C. Mengenal lingkungan rumah dan sekolah, D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. Jawaban yang betul adalah D. Mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah. 86. Bunyi syahadat Rasul yaitu A. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. B. Asyhadu an la ilaha illallah. C. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. D. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabannya adalah C. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 87. Untuk membelajarkan kompetensi dasar, perkalian bilangan, kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membagi, B. Mengurang, C. Menjumlah, D. Menghitung. Jawabannya C. Menjumlah. Berikutnya, asyhadu an la ilaha illallah adalah bunyi A. Syahadatain, B. Syahadat Rasul, C. Syahadat Tauhid, D. Syahadat. Jawabnya adalah C. Syahadat Tauhid. 89.
Untuk membelajarkan kompetensi dasar, mendeskripsikan benda-benda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan A. Membuat karangan deskriptif, B. Melengkapi kalimat belum selesai, C. Menyusun kalimat sederhana, D. Membaca kalimat sederhana. Jawabannya adalah C. Menyusun kalimat sederhana. 90. Syahadat merupakan rukun Islam yang A. Pertama, B. Ketiga, C. Kedua, D. Kelima. Jawabnya adalah A. Pertama. 91. Kemampuan awal atau prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di negara-negara tetangga adalah A. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia, B. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Eropa, C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia, D. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Afrika. Jawabannya C. Mendeskripsikan gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Asia. 92. Syahadat artinya A. Pembukaan, B. Rukun Islam, C. Persaksian, D. Keyakinan. Jawabannya C. Persaksian. 93. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal A. 4 ditambah 3 sama dengan titik-titik, B. 4 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik, C. 9 dikurang 6 sama dengan titik-titik, D. 5 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Jawabannya B. 8 dikurang titik-titik sama dengan titik-titik. 94. Syahadat ada A1, B3, C2, D4. Jawabnya adalah C2. 95. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar, kecuali A. Adanya gangguan hubungan ke ruangan, B. Kesulitan dalam bahasa dan membaca, C. Gangguan mengenal dan memahami simbol, D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jawabnya adalah D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. 96. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah disebut syahadat. A. Tauhid, B. Syahadatain, C. Syahadat Rasul, D. Allah. Jawabnya adalah A. Syahadat Tauhid. 97. Perhatikan soal-soal di bawah ini. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia SD yang berkesulitan belajar matematika dalam hal A. Proses penghitungan, B. Nilai tempat, C. Memahami simbol, D. Bahasa dan membaca. Jawaban yang benar adalah B. Nilai tempat. 98. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara kecuali A. Suara, B. Artikulasi, C. Kosakata, D. Kelancaran. Jawabnya adalah C. Kosakata. 99. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata, C. Membandingkan informasi yang diterima,
D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jawaban yang benar adalah A. Menangkap makna secara penuh. 100. Pembelajaran kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik. Hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah A. Membangkitkan minat siswa, B. Merangsang siswa lebih aktif belajar, C. Memberi kesempatan siswa berkreasi, D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Jawabnya adalah D. Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. Demikian soal latihan uji kompetensi untuk guru PAI ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.